Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia pada Rabu sore. Kedatangan Prabowo ini dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden dijadwalkan menjalani sejumlah agenda dalam kunjungan resmi selama 2 hari di Rusia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantin pada Kamis 19 Juni 2025. Sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden akan memulai agenda dengan melakukan peletakan karang bunga di makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Agenda akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan diakhiri dengan jamuan makan siang. Prabowo juga dijadwalkan akan menjadi pembicara dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat besok. Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan kunjungan ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global. Besok direncanakan akan melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Vladimir Putin setelah beberapa rangkaian acara di pagi hari sebelumnya, diantaranya peletakan karangan bunga di makam pahlawan. Kemudian seperti biasa juga kunjungan kenegaraan ini ada beberapa proses pertemuan bilateral, kemudian yang biasanya ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan. Kemudian pada tanggal 20 Bapak Presiden akan diundang untuk berbicara di sidang pleno Saint Petersburg. Ya pemirsa, pemerintah terus mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian global. Tidak hanya berimbas pada harga energi, ketegangan di Timur Tengah berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah terus mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian global, terutama pada harga minyak dunia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah tidak hanya berimbas pada harga energi, tetapi juga berpotensi mendorong inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Indonesia juga harus bersiap menghadapi kemungkinan dampak lanjutan termasuk gangguan pada rantai pasok global dan ketidakstabilan pasar keuangan. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Berdasarkan perdagangan Rabu waktu setempat, harga minyak mentah Brent berjangka turun 0,5% menjadi 76,8 US dollar per barel. Sementara minyak mentah WTI berjangka turun 0,3% menjadi 74,6 US dollar per barel. Meski mengalami penurunan harga minyak dunia tetap pada titik tertinggi sejak Februari lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, perang Israel dan Iran yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia berpotensi mempengaruhi realisasi APBN 2025. Apalagi Indonesia saat ini masih bergantung pada impor minyak. Meski demikian, Febrio memastikan dengan harga ICP yang masih di kisaran $82 Amerika Serikat per barel, membuat ruang fiskal menjadi lebih longgar.
Menurut Febrio, selain dipengaruhi lonjakan harga minyak dunia, potensi kenaikan harga ICP juga dipengaruhi realisasi lifting minyak internasional atau nasional maksud kami. Saat ini realisasi lifting minyak masih berada di bawah target APBN 2025, yakni hanya sebesar 567.000 barel per hari. Kementerian Keuangan masih berharap agar produksi minyak dan gas agar mendekati atau bahkan melampaui asumsi APBN guna menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global. Nah, sehingga memang di sisi lain kita tahu bahwa kalau ICP-nya turun, itu memberikan ruang fiskal, akan tetapi kita juga tahu bahwa volatilitas ini masih terus terjadi dengan eskalasi geopolitik yang sedang terjadi. Di sisi lain juga nanti dampaknya terhadap belanja subsidi dan kompensasi untuk energi itu tidak hanya karena ICP-nya tetapi juga dengan kursnya dan juga volumenya tadi ditunjukkan oleh Pak Wamensua juga terus bertambah. Keinformasi lainnya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan kerjasama sejumlah BUMD dengan SKPD dengan PT Bina Karya Persero yang merupakan badan usaha otorita IKN. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan IKN menjadi kota modern dan berkelanjutan. Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan kerjasama sejumlah BUMD dan SKPD DKI Jakarta dengan PT Bina Karya Persero yang merupakan badan usaha otorita IKN. Kerjasama ini melibatkan 3 BUMD DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kolaborasi ini merupakan komitmen Jakarta untuk mendukung penuh pembangunan IKN. Pengalaman Jakarta dalam mengelola berbagai tantangan perkotaan bisa menjadi role model untuk pembangunan IKN ke depan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah yang kerap menjadi masalah besar kota baru. Kami ingin memberikan dukungan sepenuhnya termasuk dalam hal yang berkaitan dengan perawatan sampah dan sebagainya yang tentunya pasti akan menjadi persoalan bagi pembangunan di IKN yang baru, bagaimana dan cara pengelolaannya tentunya pengalaman Jakarta bisa menjadi role model. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan IKN menjadi kota modern dan berkelanjutan, sekaligus mempererat hubungan antar wilayah dalam mendukung pembangunan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Usaha Otorita IKN. Kerjasama ini juga merupakan bagian dari upaya transfer pengalaman dan pengetahuan dari Jakarta ke Badan Usaha Otorita PT Bina Karya, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur, sampah, dan air. Menurut Basuki, Otorita IKN akan segera menerima penyerahan sejumlah aset dari Kementerian PUPR dan Kementerian PKP, termasuk jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, dan istana negara yang memerlukan pemeliharaan dan tata kelola yang baik. Kerjasama dengan Jakarta ini juga sangat penting untuk membangun kapasitas dan pengalaman dalam mempercepat pengembangan IKN menjadi kota modern dan berkelanjutan. Untuk itulah Badan Usaha Otorita PT Bina Karya membelajar kepada BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air, ya itu semua ada di DKI Jakarta ini. Jadi tujuannya itu untuk sharing pertama kali untuk training groundnya Bina Karya, sekaligus untuk memperkuat Bina Karya dalam pengelolaan infrastruktur di IKN tadi. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.